innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarihim syai'an illa bi'idznillah. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Dan pembicaraan itu tiadalah memberi mudarrah sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Maka jelas arti an-najwa ay fi hadhihi al-ayah najwa al-mujrimina bisyarri wal ismi. Maka arti najwa mengadakan pembicaraan rahasia di dalam ayat ini, pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh siapa? Oleh kelompok al-mujrimun, oleh kelompok at-tughat. Mereka adalah para durjana yang merencanakan kejahatan, merencanakan keburukan, serta mereka tidak segan untuk melakukan perbuatan dosa. Maka an-najwa, pembicaraan rahasia seperti itu, oleh ayat ke-10 dari surat Al-Mujadalah diartikan sebagai perbuatan syaitan. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarihim syai'an illa bi'idznillah. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu yang melakukan atau hendak melakukan kejahatan, keburukan, serta perbuatan dosa, maka itu berasal dari syaitan. Supaya orang-orang yang beriman itu berduka. Jadi mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk mengganggu orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang beriman. Dan pembicaraan itu tiada memberi madarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Artinya supaya orang-orang yang beriman tidak merasa cemas dan takut dengan rencana buruk yang dilakukan oleh lawan-lawan mereka. Karena segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal makna anna syaitana yughri atba'ahu bimunajati su' biqasdin an yu'dhiyal mu'minina wa yuhzinahum. Artinya kekuatan buruk yang berasal dari syaitan. Syaitan itu selalu memperdaya para pengikutnya untuk supaya mereka menolong melakukan kejahatan. Begitu juga supaya orang-orang yang beriman terganggu. Karena manuver-manuver yang dilakukan oleh musuh-musuh orang-orang yang beriman. Jadi semua keburukan itu berasal dari syaitan. Karena syaitan selalu mempengaruhi kepada para pengikutnya supaya mereka melakukan kejahatan, supaya mereka melakukan keburukan. Kemudian siapa yang dirugikan oleh para pengikut syaitan? Yang dirugikan adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman selalu dirugikan oleh para pengikut syaitan. Walakinnal mu'minina fi hisnin hasin.
La tanaluhum ayyatu malarratin illa bi iradatillah wa masyiatihi. Akan tetapi orang-orang yang beriman selalu terlindungi dalam benteng yang kokoh. Mereka selalu diayomi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tanaluhum ayyatu malarratin illa bi iradatillah wa masyiatihi. Tentu mereka tidak disentuh oleh suatu mudarrah, oleh suatu kerugian kecuali sudah menjadi kehendak Allah, sudah menjadi suratan. Karena segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini tidak akan kalah dengan perbuatan syaitan. Tidak akan kalah dengan tipu daya syaitan. Ayat yang lain menjelaskan orang-orang yang tidak beriman itu lemah. Karaitil ankabut. Jadi mereka ini tidak memiliki kekuatan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk melindungi kepada orang-orang yang beriman dari gangguan musuh-musuh mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal dalam semua urusan mereka, karena Allah sudah mengatur kehidupan orang-orang yang beriman itu dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat telah mengatur mereka berupa hukum-hukum, perintah-perintah serta larangan-larangan. Maka mereka supaya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua urusan mereka. Wala yakhshaw ad-darara min ahadin aw yataraqqabu an-naf'a illa minhu. Supaya orang-orang yang beriman itu tidak takut dengan siapapun. Dan supaya orang-orang yang beriman itu hanya semata berharap an-naf'ah, sesuatu yang bermanfaat hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang berserah diri kepada syaitan, qada'u ilal mahaliki, maka syaitan akan menjerumuskan ke dalam jurang kehancuran. Mengapa seperti itu? Karena syaitan itu selalu memperdaya, menipu, sehingga mereka ketika itu terjerumus melakukan keburukan dan kejahatan. Pengaruh syaitan ini kepada siapa? Pengaruh mereka kepada orang-orang yang tidak beriman. Namun orang-orang yang beriman mereka berserah diri kepada Allah, berpegang teguh dengan tali Allah, menyerahkan semua urusan mereka kepada Allah. Dan mereka tidak cemas dengan ancaman siapapun, serta mereka tidak berharap kecuali hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.